Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Ananda NIM 19 19 10 20 10 18. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab ujian akhir semester untuk mata kuliah Elektronika Daya. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang penyarah 3 fasa tak terkontrol. Nah, pada penyarah 3 fasa tak terkontrol ini, penyarahnya menggunakan dioda. Hal inilah yang membedakan dengan penyarah terkontrol, karena pada penyarah terkontrol menggunakan SCR. Nah, bisa kita lihat di sini untuk rangkaiannya. Di sini terdapat sumber 3 fasa dengan tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz yang dihubungkan dengan penyarah pada tiap fasanya. Untuk diodanya di sini terdapat 6 dioda, yaitu D1, D2, D3, D4, D5, dan D6 yang dihubungkan pada switch. Dan di sini terdapat beberapa hambatan. Yang pertama terdapat hambatan resistif sebesar 1 kilo ohm. Yang kedua terdapat hambatan resistif sebesar 13 kilo ohm. Dan yang terakhir terdapat hambatan induktif sebesar 25 Henry. Untuk dioda, di sini dioda D1, D3, D2, D4 membentuk jaringan penyarah jembatan antara fasa A dan fasa B. Demikian pula dioda D3, D5, dan D4 serta D6 membentuk jaringan fasa antara B dan C. Dan D5, D1, D6 serta D2 membentuk jaringan fasa antara fasa C dan A. Jadi dioda D1, D3, dan D5 mengumpulkan rel positif dan bergantung pada yang mana memiliki tegangan lebih positif pada terminal anodanya. Demikian juga dioda D2, D4, dan D6 mengumpulkan rel negatif dan dioda manapun yang memiliki tegangan lebih negatif pada terminal katode konduksi. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan rangkaian penyarah 3 fasa tak terkontrol ini. Baik, kita lihat untuk gelombangnya. Bisa kita lihat di sini untuk gelombangnya. Bisa kita lihat di sini untuk gelombangnya. Ini terdapat gelombang AC. Kita akan melihat gelombang DC yang dihasilkan oleh penyarah 3 fasa tak terkontrol. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bagian negatif dari gelombang listrik AC di sini sudah terpotong sehingga dia menjadi ketika telah melewati penyarah atau penyarah 3 fasa tak terkontrol ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang kedua, di mana di sini terdapat buck boost converter. Bisa kita lihat di sini untuk buck boost converter sendiri. Di sini terdapat rangkaian dengan sumber 20 volt yang dihubungkan. Di sini terdapat hambatan induktif sebesar 120 mikrohenry, terdapat hambatan kapasitif sebesar 335 mikrofarad, dan terdapat hambatan resistif sebesar 100 ohm. Pada rangkaian ini terdapat satu dioda, dan juga di sini terdapat MOSFET, dan terdapat PWM untuk mengatur duty cycle pada rangkaian ini. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba. Bisa kita lihat untuk duty cycle ini. Duty cycle kita coba atur sebesar 20%. Selanjutnya, kita akan coba simulasikan.
Baik, bisa kita lihat di sini untuk tegangannya. Untuk tegangannya sendiri, kita lihat dari 20 volt, di sini dia turun hingga sekitar 7, kita pause lebih dahulu. Untuk tegangannya bisa kita lihat dari input 20 volt, di sini menurun hingga 7,551 volt. Nah, hal ini dipengaruhi oleh duty cycle yang telah diatur pada PWM. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengatur PWM-nya lagi. Kita akan coba atur hingga 70%. 70%. Kita simulasikan. Baik. Kita pause. Bisa kita lihat di sini, tegangan inputnya adalah 20 volt, sedangkan untuk outputnya sendiri di sini mengalami kenaikan hingga 79,946 volt. Untuk dari hal yang telah kita coba barusan, kita dapat analisa bahwa duty cycle di sini mempengaruhi nilai dari tegangan yang dihasilkan. Nah, jadi ketika duty cycle-nya itu berada di bawah angka 50%, maka rangkaian ini akan menjadi rangkaian buck converter atau penurun tegangan. Sedangkan saat duty cycle-nya berada di atas 50%, maka rangkaian ini akan menjadi boost converter atau meningkatkan tegangan. Baik, di sini selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan cycle converter. Pada rangkaian cycle converter ini bisa kita lihat untuk inputnya terdapat tegangan 5 volt yang dihubungkan dengan 4 dioda. Jadi di sini terdapat beberapa kelompok dioda. Satu kelompok dioda sendiri terdiri dari 4 dioda. Nah, untuk cycle converter sendiri, cycle converter merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi mengubah gelombang masukan AC dengan frekuensi tertentu ke gelombang keluar AC dengan frekuensi yang berbeda. Untuk prinsip kerja cycle converter sendiri, yakni mengubah frekuensi sumber rangkaian dengan cara dibagi menjadi dua buah rangkaian konverter, yaitu tiristor P dan rangkaian konverter dengan tiristor N, yang akan bekerja secara bergantian. Pada tiristor P hanya akan melewati sinyal positif. Jadi jika dilihat pada gelombangnya, yang diloloskan adalah pada bagian bukit saja. Tiristor P menggunakan bias maju, sedangkan pada tiristor N akan melewatkan sinyal negatif, di mana pada gelombang digambarkan dengan bagian lemah. Tiristor N menggunakan sifat bias mundur. Kita akan mencoba untuk mensimulasikan rangkaian ini. Kita pause. Bisa kita lihat di sini untuk tegangan pada tiap kelompok dioda ini adalah sama. Selanjutnya kita lihat untuk gelombangnya. Sesuai dengan prinsip kerja dari cycloconverter itu sendiri, bisa kita lihat untuk gelombangnya di sini. Untuk gelombangnya sendiri, di sini yang tampak hanya pada bagian positif saja. Dan yang terakhir, di sini terdapat cycloconverter 3 fasa. Perbedaan dari cycloconverter yang barusan saya jelaskan di sini adalah pada diodanya. Di sini kita menggunakan 6 dioda pada tiap kelompok dioda. Maka kita akan coba untuk mensimulasikan. Kita akan mencoba untuk melihat gelombangnya. Bisa kita lihat, untuk gelombang yang dihasilkan berbeda dengan gelombang pada cycloconverter satu fasa atau yang menggunakan 4 dioda. Pada yang satu fasa, di sini gelombangnya berbentuk seperti
seperti ini. Sedangkan pada siklus komputer 3 fasa, bisa kita lihat gelombangnya berbentuk gelombang sinusoidal. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah elektronika daya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.